itu ada karena sudah disampaikan oleh pengacaranya Ridwan Kamil, dia tidak mau melakukan tes DNA kalau tidak ada perintah hukum, perintah proses hukum. Artinya membiarkan persepsi publik bahwa terjadi perselingkuhan itu. Bang Ridwan Kamil ya masih asas praduga tidak bersalah dan nggak usah khawatir, nggak akan pernah terjadi tes DNA menurut saya. Tidak akan pernah terjadi. Nggak pernah terjadi. Bukan karena dihindari. Ya karena kalau orang cerai aja ada masa idah gitu kan. Ini kan memang orang yang hanya sekedar mencari sensasi, selama ini nggak pernah ribut gitu. Sampai di sesi terakhir rakyat bersuara, saya akan berikan pernyataan penutup, tapi sebelum saya berikan pernyataan penutup, saya berikan kesempatan kepada mahasiswa untuk menanyakan. Oke, silakan. Oke, dari Selamat malam. Perkenalkan nama dan dari mana? Perkenalkan nama saya Tari Arsyabila, mahasiswi dari Ya. Mahasiswi dari MNC University. Oke. Baik, pertanyaannya Kang Iman. Tahan. Mengapa di Indonesia kasus pelecehan, perselingkuhan khususnya sering dijadikan sebagai alat politik untuk pencemaran nama baik seseorang? Oke. Itu saja. Terima kasih. Oke, baik, luar biasa. Oke, nanti pertanyaan dari mahasiswa ini sekaligus nanti bicara soal pernyataan penutup. Saya mulai dari Pak Bupati Omzen, silakan. Ngejawab dulu atau pertanyaan? Boleh, silakan. Oh, yang ngejawab bagian Mas Farhat Ya, tadi nanti boleh. Ya itu bagian yang menjawab. Sedikit menjawab boleh. Karena beliau ahlinya. Dulu pacarnya banyak, pacarnya tersatu juga terlupakan juga. Saya bicara ini ya soal Kang Deddy Mulyadi. Tadi kan begitu sangat kontroversi, menuai banyak kritikan ya, dan banyak juga yang memuji. Tapi saya sebagai Bupati Purwakarta yang merasakan saat ini baru jadi bupati, saya menangkap bahwa kebijakan-kebijakan Kang Deddy ini bikin banyak kejutan gitu loh, mengejutkan. Jadi sesuatu yang mulai dari yang sederhana. Jadi kalau dia keluarin kebijakan, kita loading dulu, terkejut dulu. Setelah terkejut baru oh ya. Kan mulai dari persoalan kebersihan, persoalan konsen terhadap kebijakan-kebijakan pada lingkungannya. Kan loading dulu semua orang nih. Tapi kemudian oh iya ya. Benar ya gitu Iya. misalnya, belakangan. Jadi belakangnya begitu. Jadi ketika dia ngomong bahwa jangan buang sampah sembarangan loh. Karena ini nanti akan terjadi pemborosan. Ini maksudnya fenomena ke Deddy Mulyadi. Iya. Awalnya kaget. Kayak Awalnya sekarang kaget. misalnya soal nggak boleh ngambil sumbangan dari jalan termasuk untuk masjid. Itu di Purwakarta ditentang nggak? Enggak. Karena apa? Awalnya memang kaget. Oh nggak ditentang itu? Iya, tapi ujungnya kan maksud dari Pak Deddy Mulyadi Bagus ini, gitu ya? Ya jangan minta-minta di jalan. Oke. Hitung aja tuh masjid berapa kebutuhannya. Meskipun ramai sekarang. Iya, bantu. Pro dan kontranya. Iya. Ya waktu awal ini aja yang terakhir kan yang paling viral itu kan penghapusan itu kan pemutihan pajak itu kan. Denda kendaraan bermotor sama denda sama. Iya. Kenapa disampaikan waktu itu? Iya, waktu itu kan di kebijakannya menghapus. Oke. Dan yang dibayarkan yang tahun berjalan. Kaget kan orang. Ini hutang pajak itu berarti kan hilang. Enak banget gitu kan? Iya, enak banget. Atau Purwakarta misalnya ada 1.300 lebih wajib pajak yang dia punya hutang terus terhapuskan. Ya kan? Sementara Purwakarta itu cuma 361.000 lebih. Tapi ternyata ketika itu dilaksanakan orang rame-rame berbondong-bondong bayar pajak. Karena apa? Karena dia bayar pajak di tahun berjalan. Ya enggak? yang tadinya udah mati misalnya 3 tahun, 5 tahun pajaknya, Dia bayar. dia bayar jadinya. Yang tadinya malas bayar, yang dia 4 tahun. Tapi beban 3 daerah tahun. jadi tinggi dong. Tinggi gimana? Ya karena kan harusnya ada pendapatan yang baru, sekarang hilang semua. Ya tapi kan mimpi, orang nggak mau bayar lagi. Oke. Orang yang udah 6 tahun, 5 tahun, 3 tahun malas bayar. Dia bayar hutangnya kagak, pajak nggak diperpanjang-panjang. Nah ini kan real nih, nyata nih. Purwakarta kenaikannya, tahu nggak Kang Iman? 65%. Pajaknya Pajaknya. di zamannya Deddy Mulyadi. Iya, begitu ada kewajiban itu penghapusan, pemutihan, 65%. Itu untuk KMB-nya loh. Untuk ininya apa? Untuk
pendapatannya rupiahnya. Untuk KMB-nya 130. KMB apa tuh? Itu kendaraan bermotor. Oke. Kendaraan itu ada apa? Ya, bermotor. KBM, kendaraan KBM. bermotornya. Itu 138%. Naiknya. Orang berbondong-bondong dengan ini mau lebaran lagi. Pas Ramadan tuh kebijakan penghapusan pemutihan pajak. Orang nggak mikirin lagi. Dan yang itu. pertama Jawa Barat itu. Iya, Jawa Barat. Dan itu pada Mulyadi. Kan awalnya orang kaget nih duit nanti gimana nggak balik. Ini orang punya utang langsung dibebasin. Dan sadar atau tidak sadar ketika saat ini orang berbondong-bondong bayar pajak, tahun depan kan bayar pajak lagi. Nah itu kan dari yang terakhir lagi biaya balik nama mutasi dari kabupaten lain dari provinsi lain ke provinsi Jawa Barat gratis juga digratisin, rame-rame juga yang orang tinggal di Jawa Barat, kemudian letternya plat nomor luar Jawa Barat dipindahin ke Jawa Barat. Dan itu hanya Jawa Barat yang gratis balik nama. Jawa Barat. Oke. Dan itu Pajak Jawa Barat. menaikkan Ya. kepatuhan pembayaran pajak dari Iya. Dan kita kendaraan dapat bermotor. press money kabupaten. Sekarang enak dong. Iya enak dari yang awalnya orang tuh kaget kan, loading dulu ini mau kemana nih kebijakan. Awalnya nggak tadi? setuju awalnya. Anda. Setuju pasti. Karena saya tahu pasti ini akan berdampak positif. Saya setuju. Tapi pendukung Deddy Mulyadi soalnya. Iya. Gimana? Pendukung Deddy Mulyadi meskipun mengalahkan mantan istrinya gitu ya. Ya. Ya karena di endorse sama Pak Deddy Mulyadi. Oke. Iya. Saya juga kalau nggak di endorse Pak Deddy Mulyadi Oke, belum baik. tentu saya nggak menang. Tapi hasilnya dirasakan sekarang. Dirasakan dan semua kabupaten dan semua bupati merasakan itu. Mereka dapat press money sekarang. Bupati wali kota di Jawa Wali Barat. kota di Jawa Barat. Merasakan Boleh itu. tanya, boleh ditelepon. Yang awalnya mereka loading dulu nih mau kemana nih, ada sekian ratus miliar yang kemudian Oke. orang nggak mau bayar. Oke. Ya kan? Dan Purwakarta merasakan itu. Jadi bukan pencitraan. Kalau saya lihat sih enggak. Oke. Saya berteman sejak kuliah nggak ada. Oke, Kalau luar kalau biasa. kalau pencitraan ini gini Kang. Kalau pencitraan dan dicitrakan itu ada kejenuhan publik melihat. Karena ada proses rekayasa. Oke. Tapi coba, ya kita harus jujur deh. Semua yang ada di sini kita semua bahwa cerita KDM itu kan selalu menarik, terus saja menarik dari satu episode ke episode lain. Ada aja gitu ya. Ada aja. Karena ya itu natural. Oke, baik. Ya. Baik. Silakan, Bung Tony. Baik, Mau menanggapi boleh. saya lebih ke tadi penasaran Kang Hendar Sam Nggak mau Lisa tadi ya, menanggapi. Lisa, kenapa tidak melakukan upaya hukum? Ini harus ada edukasi hukum Oke, ya. ini kaitan Ridwan Kamil. Saya ya. diundang sebagai praktisi hukum juga dari tadi kan, belum ngobrol hukum. Jadi gini, yang bisa menjawab sebenarnya kuasa hukumnya Lisa itu. Kenapa tidak melakukan upaya hukum terhadap Ridwan Kamil? Kalau menurut Anda? Nah, kalau menurut saya hanya analisa ya. Tidak ada dugaan tindak pidana yang mau dilaporkan. Nggak ada terhadap tindak Ridwan Kamil. pidananya? Tidak ada. Mau dilaporkan apa? Dilaporkan pemerkosaan? Bukan. Udah suka sama suka. Kemudian ada lagi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual. Ya. Jadi kalau orang janji saya minta berhubungan badan, janji mau menikahi. Kemudian sudah hamil tidak dinikahi. Kalau kejadiannya itu setelah Undang-Undang TPKS itu bisa dilaporkan. Tapi seandainya misalnya Ridwan Kamil ada sesuatu janji kepada Lisa kemudian dia lalai atau tidak ditepati juga tidak bisa karena menurut keterangan Lisa juga kejadiannya itu kalau benar terjadi persetubuhan itu tahun 2021 sebelum Undang-Undang TPKS terbit 2022. Meskipun memunculkan celah itu bisa dilaporkan balik oleh Ridwan Kamil yang faktanya tidak dilaporkan balik, itu pertanyaan besar. Nah, saya jawab. Pengacaranya Ridwan Kamil mengatakan tidak mau dites DNA terkecuali atas perintah proses hukum. Pelaporannya pencemaran nama baik kepada Ya. Lisa. Kenapa tidak dilakukan? Karena pengacaranya Ridwan Kamil sudah mengatakan tidak akan mau tes DNA kalau tidak ada proses hukum, maka seandainya Ridwan Kamil melaporkan pencemaran nama baik justru sebagai pintu masuk untuk dilakukan tes DNA terhadap Ridwan Kamil. Kenapa? Karena kalau Ridwan Kamil melaporkan Lisa atas dugaan pencemaran nama baik, berarti dia tidak terima dituduh dia sebagai ayah biologisnya.
oleh omongan Lisa, klaim Lisa. Berarti klaim Lisa ini harus dibuktikan oleh dicari kebenaran material oleh penyidik, benar tidak omongan Lisa. Diteslah DNA anaknya dan Ridwan Kamilnya. Sementara Ridwan Kamil pengacaranya mengatakan tidak mau dites DNA. Itu menurut saya Ridwan Kamil juga tidak mau melaporkan Lisa pencemaran nama baik. Karena kalau melaporkan itu justru sebagai pintu masuk. Ridwan Kamil bisa dilakukan tes DNA. Dan Melalui laporan pencemaran nama baik tadi. Jadi maksudnya Ridwan Itu. Kamil nggak mau tes DNA gitu ya? Ya, Bang Endar yang ngomong. Nah, Nah, kemudian itu pertanyaannya. Itu saya mau tanyakan sama sebenarnya. ya kalau Itu kan yang dihindari. sudah disampaikan nama pengacaranya Bukan, Ridwan itu yang Kamil. dihindari. Ini analisa ya. Itu yang Analisa. dihindari. Kemungkinannya itu ada. Kemungkinan itu ada karena sudah disampaikan oleh pengacaranya Ridwan Kamil, dia tidak mau melakukan tes DNA kalau tidak ada perintah hukum, perintah proses Ya, hukum. artinya atau perintah membiarkan pengadilan. persepsi publik bahwa terjadi perselingkuhan itu. Lisa yang sama Ridwan Kamil yang tahu. Oke, baik. Satu lagi Bang Yaman. Oke. Singkat ya, singkat. Ya, terkait Kang Deddy Mulyadi, ini inovatif ya, tindakan-tindakan kebijakannya itu inovatif. Seharusnya ini didukung nih oleh aparat penegak hukum di wilayah Provinsi Jawa Barat. Nah, kemarin pembongkaran objek wisata Habis yang jelas-jelas Kang Deddy Mulyadi mengatakan ini penyebab terjadinya banjir. Pelanggaran lah, ada pelanggaran. Iya, ada pelanggaran lah. Nah, Polda Jawa Barat itu harusnya jangan diam saja. Harus dukung tuh kebijakan Kang Deddy Mulyadi. Tuntaskan proses hukumnya. Kalau ada objek wisata pembangunan yang mengakibatkan bencana, itu pidana. Diatur di dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Nanti ke Ridwan tentang Kamil lagi, penanggulangan bencana. Karena gubernur sebelumnya Ridwan Kamil. Ya, kalau terlepas ya siapapun itu ya yang mengizinkan. Tapi yang namanya proses hukum itu harus dituntaskan dan harus ada kepastian hukum. Oke. Jadi tidak berhenti di pembongkaran saja. Orang jelas-jelas ada pelanggaran hukum, makanya dibongkar. Itu penyebab bencana. Jadi Polda Jawa Barat itu harus turun, harus bantu Kang Deddy Mulyadi dalam penegakan hukum sampai tuntas, sampai ada kepastian hukum. Baik. Itu. Oke. Saya ke Bung Hendar Sam dulu deh, nanti belak terakhir. Apa yang mau ditanyakan? Ya tadi apa yang disampaikan ini? Ada ya, yang jadi kan- Anda mau sampaikan? Iya tadi kan 2,5 menit aja ya, karena kita udah over. di segmen berikutnya, di segmen sebelumnya kan saya dengan Kang Tony kan udah sempat ngomong masalah itu ya. Saya sudah nasihati beliau juga. Jadi Anda punya kesimpulan yang sama? Iya kan, Bahwa- makanya akhirnya beliau insaf ini. bahwa tes DNA itu memang Artinya proses hukum itu saya Iya, setuju. iya. Jadi proses hukumnya Iya, iya. itu memang harus tuntas. Tapi enggak, gitu. artinya saya respect bahwa beliau mengakui bahwa apa yang dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi sudah sesuai dengan proses hukum yang ada. Jadi saya ngambil gini ya, ini kan fenomena-fenomena yang dia sebagai seorang public figure, seorang pejabat, dia seorang yang peka zaman dan harus mengikuti perkembangan zaman. Bahwa apa yang dia unggah, ya kan, dia punya kanal YouTube sendiri itu bukan bentuk pencitraan kalau kita melihatnya, tapi bentuk transparansi dari bagaimana dia bisa mempertanggungjawabkan kinerja dia sehari-hari itu seperti apa. sebagai gubernur Jawa Barat. Sebagai gubernur Jawa Barat, kalau kita menelisik contoh ya kan, kemarin Kang Tony kan menyatakan bahwa ada nggak kalau dasar hukumnya Kang Deddy Mulyadi melakukan hal tersebut, ada nggak sebelumnya sudah ada peringatan sebelum-sebelumnya. Itu ternyata Kang Deddy Mulyadi sudah melakukan itu di YouTube-nya gitu loh. Jadi itu dia sudah mempersiapkan bahwa setiap hal yang dia lakukan itu proses akuntabilitasnya sudah dilakukan. Oke, baik. Jadi akuntabilitas itu bukan hanya saat ini ya untuk pejabat-pejabat yang lain termasuk Om Zen juga. Akuntabilitas itu tidak hanya di atas kertas, tapi bisa direct langsung pada masyarakat. Itu yang mencerdaskan. Dan itu dilakukan Deddy Mulyadi. Itu yang dilakukan Deddy Mulyadi. Silakan. Mau Deddy atau mau Ridwan Kamil atau keduanya bebas. Iya, iya. Kang Deddy apa Kang Ridwan? Kalau Bang Ridwan Kamil ya masih asas praduga tidak bersalah. Dan nggak usah khawatir, nggak akan pernah terjadi tes DNA menurut saya. Tidak akan pernah terjadi. Nggak pernah terjadi. Bukan karena dihindari. Ya karena kalau orang cerai aja ada masa idah gitu kan. Ini kan memang orang yang hanya sekedar mencari sensasi, selama ini nggak pernah ribut gitu. Justru dia terjebak gitu. Saatnya kita harus membantu dan mendukung Pak Ridwan Kamil.
Jangan sampai perbuatan wanita-wanita yang tidak bertanggung jawab ini bisa menjebak siapa saja. Mungkin saat ini Ridwan Kamil, mungkin saat ini nanti Amas, abang-abang semuanya. Kalau Anda udah pernah ya? Kalau saya udah pernah. Oke, baik. Tunggu. Oke, singkat. Buat Pak Dedi, saya memberi saran buat Pak Dedi Mulyadi. Kalau memang kayak kepemimpinan Pak Dedi ini kayak zaman Khalifah zaman dulu, karena belum ada Kayak siapa? Khalifah, oke. pengganti Nabi Ya. yang turun menyaksikan bagaimana rakyatnya, itu benar gitu. Luar biasa loh ini. Tapi kalau Pak Dedi, menurut saya takut juga tuh lihat dia turun ke sungai, takutnya ada ular metok dia kan. Itu kan bahaya. Kemudian ada racun merkuri, itu kan berbahaya buat seorang gubernur. Memang simpatik dapat gitu, tapi maksudnya jangan sering-sering begitu Pak. Kalau perlu kasih bupati-bupati lalu. Dan Pak Bupati di Jawa Barat ini unik. Maksudnya bupati yang kena racun gitu. Bukan. Maksudnya Pak Bupati, saya pengen Pak Bupati yang turun ke gotnya itu, jangan Pak Gubernur. Tapi semua loh, bupati wali kota tren sekarang turun. Oh ya, alhamdulillah. Sekarang turun udah. ngikutin Pak Gubernur. Purwakarta Iya udah. benar. Terus ini fenomena jabatan juga di Jawa Barat. Saya baru kali ini lihat bupati pada takut semua pada gubernur gitu. Ditegur dikit langsung keok. Padahal nggak perlu sebenarnya takut gubernur. Waktu dia jadi bupati juga nggak ada disumbang juga Pak Gubernur gitu. Ya berarti di sini ada karisma dan kepemimpinan dimiliki oleh Pak Dedi, ya kan? Satu. Nah, kemudian tadi adik mengatakan kenapa? Itu biar aja, nanti biar pengawal politik yang menyampaikan. Pertanyaan kan pidana tadi enggak? Iya. Oke. Kemudian Singkat. Pak Dedi dan Pak Ridwan harus saling mendukung gitu. Jangan juga Pak Dedi biarkan, karena yang punya kekuasaan dan punya pengaruh besar adalah Pak. Iya. Mungkin satu saat juga mungkin Pak Dedi mendukung yang maju, didukung Pak Ridwan. Iya. Mungkin juga nanti Pak Ridwan maju didukung Pak Dedi. Iya. Karena budaya Sunda itu sila asah, sila asih, sila asuh. Gitu. Dan ya saya senang banget, dan mereka berdua ini adalah yang saya, kalau Pak Ridwan saya nggak terlalu dekat, tapi kalau Pak Dedi memang saya dekat. Dan saya yakin Dedi di Jawa Barat tidak hanya satu, masih banyak Dedi Jabar lainnya. Oke. Terima kasih. Siapa tahu Dedi Zen gitu. Om Zen maksudnya. Silakan tadi sekaligus menjawab pertanyaan mahasiswa, Prof. Ya, pertama gini, bahwa setiap peristiwa politik itu selalu dipenuhi dengan prejudice, persangkaan Prasangka. politik gitu. Kemudian dipenuhi juga dengan rekayasa politik, dipenuhi juga dengan propaganda politik. Jadi bagi mereka yang kemudian menjadi elit politik, pandai-pandailah mengelola. Jadi itulah yang dinamakan Bang Nyarwi juga tadi, Mas Nyarwi ya, impression management politik. Nah, dia bukan menjadi alat politik, jadi memang ada peristiwa itu kemudian bisa dikelola oleh orang lain sebagai propaganda. Jadi dia masuk meloni, bukan hanya soal perselingkuhan, soal korupsi juga demikian. Kenapa orang yang pada saat pemilihan mau berlangsung besok, hari ini bisa ditangkap KPK? Gitu kan, ada kemarin kejadian itu. Jadi memang cara melihat politik itu yang kaya impression management itu harus pandai dikelola oleh elit komunikasinya itu sendiri. Judul kita Kang tadi apa tadi? Panggung terkini, RK dibidik, Dedi dikritik. Nah, di era keberlimpahan informasi semacam ini kan semua pengelolaan kepemimpinan itu manajemennya kan harus bisa dilihat secara transparan. Tadi saya juga agak aneh nih, misalnya pernah ada pertentangan antara gubernur sama bupati di suatu daerah. Bupatinya diundang halal bihalal pun nggak mau datang ke gubernur. Karena memang relasi komunikasi politiknya selesai, itu satu, sesama elit ya. Ke bawah biasanya komunikasi antara yang memilih dan yang dipilih itu selesai ketika yang dipilih itu terpilih. Jadi tiba-tiba dia berubah identitas jadi bupati, jadi anggota DPR, ganti nomor HP itu Kang, ganti baju, cara berpakaian, nomor polisi di mobil dan sebagainya. Itu seharusnya tidak boleh dilakukan kalau dia ingin tetap bercitra. Antara bercitra dengan pencitraan beda. Kalau pencitraan itu sesuatu yang tidak ada tapi diada-adakan. Tapi kalau dia bercitra itu segala bentuk karisma yang melekat tadi ya di tubuhnya dengan segala identitas, simbol-simbol yang dia kenakan semata-mata untuk konstituennya. Jadi jangan pernah menyelesaikan hubungan dengan konstituen karena 5 tahun ke depan kita akan membutuhkan dia lagi. Baik. Saya kira itu. Assalamualaikum warahmatullahi Originalitas. wabarakatuh. Silakan, Bung Nyarwi. Singkat saja, 2,5 menit. Ya, tadi menjawab dari pertanyaan teman mahasiswa dulu, Kang Aiman. Mengapa misalnya politisi itu atau tokoh ya sering dilanda skandal atau isu? Tokoh itu kan salah satu yang menjadi basis legitimasi dia sebagai tokoh
itu adalah reputasi atau citra. Maka biasanya bukan hanya reputasi dia yang jadi taruhan untuk terus dipercaya, dikagumi, ya, dan seterusnya. Ini juga memunculkan kompetisi, ya. Karena apa? Karena tokoh-tokoh lain juga seringkali kesulitan ruang untuk selalu makin berpengaruh ketika sang tokoh ini dominatif. Nah, di sini menjadi kasus yang menarik sesuai dengan tema ini, ya. Apakah benar gitu ya RK dibidik, kemudian juga Kang Deddy Mulyadi dikritik kan gitu. Ini kan dua-duanya sebenarnya. Dua-duanya dalam arti apa? Dua-duanya punya risiko juga, reputasinya juga sama-sama terdowngrade, ya. Tapi juga punya potensi satu sama lain bisa juga reputasinya pulih kan gitu. Misalnya ambil saja misalnya kalau Ridwan Kamil gitu ya, anggap saja gitu, katakanlah bebas dari semua asumsi tuduhan tadi. Ya orang kan berpikir, wah ternyata selama ini jadi korban ya, kasihan juga ya, selama ini difitnah ya, dan seterusnya. Kan ada playing victim biasanya yang sering kita Masih ada bahas. kasus KPK, tapi Ya, jangan lupa. tentu ada kasus-kasus yang lain. Tentu ada pasti hal yang. Nah, tetapi sisi lain juga begini, orang bisa aja melihat Kang Deddy ini kayaknya otentik ya. Kemudian tapi apakah otentisitas dia ini benar-benar mengakar dari budaya dia? Nah, orang akan tracing juga. Kalau misalnya di tracing sampai 20 tahun lalu juga memang begitu, Kang Deddy berarti luar biasa otentik kan gitu. Jadi otentisitas ini juga barang mahal. Ya. Originalitas itu barang mahal ya, Mas Aiman. Kenapa? Dan ini saya lihat potensi yang dimiliki oleh Kang Deddy itu juga. Baik, kita akan lihat nanti ke depan drama dan realita bak dua sisi mata uang. Mereka yang pandai melihat peluang. Apakah nanti di hari-hari ke depan akan ada kejutan-kejutan yang kita sendiri akan terbelalak mata kita seperti hari ini kita melihat hal-hal yang memang di luar perkiraan kita. Saya Aiman Wicaksono. Sampai jumpa di Rakyat Bersuara berikutnya. Salam.